Apa yang membuat Kaleb mengalami janji Tuhan? Yang kedua adalah menghormati otoritas. Ingat ya, Yosua itu temannya Kaleb. Tetapi dalam hal otoritas, dia penggantinya Musa. Tidak ada alasan untuk tidak tunduk. Ya, demikian juga suami istri, walaupun mungkin istrinya gajinya lebih besar, ya, lebih pintar dan bagaimanapun, tapi tetap harus tunduk pada otoritas. Ya, dalam gereja mungkin saudara lebih hebat, tapi tetap harus tunduk pada otoritas, ya. Apalagi di keluarga, ya, di masyarakat. Yosua pasal 14 ayat 13 kita baca. Baca ya, 3, 2, 1. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune. Jadi Kaleb datang kepada Jadi Kaleb datang pada Yosua dan Yosua memberkati. Itu kan konco dewe, enggak ya saudara. Dia datang, dia sujud, dia minta diberkati sama Yosua. Dia sangat menghormati otoritas. Makanya tadi pagi saya ngomong, bapak ibu saya buta huruf. Tapi kalau saya datang ke kampung halaman, saya sujud dan saya minta diberkati dari orang tua yang buta huruf tadi, karena dia otoritas saya. Haleluya, ya. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Haleluya. Tatkala dia tunduk pada otoritas, dia mendapatkan apa yang dia yakini. Puji Tuhan, haleluya. Ya. Nah, itu kita lihat saudara ngasih, itu yang kedua. Yang ketiga, yang pertama tadi karena Kaleb percaya, yang kedua saudara karena menghormati otoritas, yang ketiga, ya, akhirnya apa saudaraku, menerima milik pusaka atau tanah perjanjian. Haleluya, ya. Kita lihat dalam Yosua pasal 14 ayat 12 sampai 15. Oke. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Waktu itu Musa ngomong, kalau kamu pengen tanah pusaka, milik pusaka, kamu harus usir itu musuh-musuh yang di sana. Tadi saya bilang kan, untuk keselamatan anugerah, tapi untuk diberkati di muka bumi bukan anugerah, ada harga yang harus dibayar. Kita harus kerja keras, kita harus mengelola keuangan dengan baik. Saudara ngasih, akhirnya Kaleb, saudara ngasih, bisa menghalau musuh-musuhnya dan tanah perjanjian. Karena hukum perang itu gitu, yang kalah minggat, yang kalah dikuasai, jadi budak, jadi pekerja rodi, dan tanah itu menjadi milik yang menang. Ya, dan itu akhirnya Kaleb diberkati. Ya, nah makanya kalau orang pun tunduk pada otoritas, hidupnya ada perlindungan, ada berkat Tuhan. Terus ayat berikutnya 13. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya kepadanya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Terus itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nah, tadi pagi juga saya singgung bahwa kenapa Yosua bisa menang peperangan, salah satunya adalah karena dia hidup dalam berkenanan Tuhan, mengikuti jalannya Tuhan.